Kita dengarkan Lazarus yang sudah pernah mati dan bangkit. Jangan mendengarkan si Fulan yang udah mati nggak bangkit-bangkit. Yang maha tinggi. Ditengok lagi ke Lukas, ternyata dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Ditengok lagi sama Rasul Yohanes, ternyata ketika Bapa mencipta dia juga mencipta. Ditengok lagi Rasul yang lainnya sama. Tapi yang mau kau soroti ya cuman bagian yang kau mau. Makanya di dalam kitab kami gak berlaku yang namanya teologi prasmanan. Tahu prasmanan? Datang kau ke hotel breakfast, kau makan mana yang mau. Ajaran kekristenan, segala tulisan yang diilhami Allah ini gak bisa, cuman kau congkel satu aja. Hanya menukil satu yang kau mau. Kalau kayak gitu caramu, kamu tidak dikatakan oten. Kamu tidak dikatakan beragama. Karena agama itu aturan, sejumlah aturan yang mengikat kamu. Maka semuanya harus kamu terima. Sama seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam kitab Ibrani dan Galatia. Hukum Taurat itu satu dipakai, semua dipakai. Gak bisa satu. Kalau satu aja kau pakai, maka binasalah kau. Nah, seperti itu. Jadi jangan berpikir segampang itu tentang agama Kristen. Makanya kau bingung. Ya bingung lah, jelas. Orang kau sama dengan bebek. Kalau bebek pasti bingung. Ya kan? Loh, apalagi kalau kau sendiri, bingung kau. Pernah kepikiran kayak gitu? Udah, yang tadi ngomong Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan utusan, itu bukan perkataan Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu. Itu perkataan Yesus yang mereka tulis. Yesus sendiri mengakui dirinya diutus oleh Sang Bapa. Kapan diutusnya? Sebelum segala zaman. You know. Karena Bapa memperanakkan anak sebelum dunia ini ada. Masa kamu nggak tahu? Kata ilham. Itu. Understand? Kita pakai analogi-analogi aja biar kau ngerti, Beb. Ya, Beb. Itu. Apalagi kau Mustafa. Pantaslah otak kau itu nggak bisa berpikir. Kenapa? Ketutup hidung kau itu, sesak napas. Yang kau hirup udara yang dari jigong kau. Makanya ini kau tuh nggak berpikir. Lepas itu masker kau itu, Mustafa. Ilham. Mulut kau tutupin kayak gini, mana sehat? Kayak orang penyakitan kau. Ngomong panjang lebar tapi dimaskerin. Kalau dokter gak banyak ngomong, dia ditutupin tapi dia gak ngomong. Kau udah bohosah, kau telan lagi dari dan untuk umat, itulah kau. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman. Halo. Oke, Mbak. Terkait dengan Oke, ya, gimana? Agama apa? Oh, Muslim lah. Silakan, mau bertanya apa? Terkait dengan Yesus sebagai utusan, itu ada sekitar 40 lebih yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah utusan, dan itu terbukti dalam dalilnya Yohanes, Markus, Matius. Itu kan udah saya jelaskan, gak ada yang menolak itu. Bukan bacakan ya? Oke, saya bacakan ya. Apa yang mau Anda tanyakan? Saya udah tahu itu semua. Ya itu. Apa? Yang tadi. Apa yang itu? tadi. Apa? Yesus sebagai utusan. Kenapa? Memang ada ya kah yang menolak dia diutus Bapa? Ya, kenapa dituhankan? Loh, karena dia memang Tuhan. Di mana? Di mana pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan? Alfa dan Omega. Harusnya Alfa dan utusan Omega. itu diapain? Dinabikan kah? Pertanyaan saya, apakah utusan harusnya dinabikan? Iya, kalau utusan berarti dia nabi, bukan Tuhan. Setuju ya? Kita itu ya.
Berarti kalau utusan berarti dia nabi. Kamu pernah Iya. baca kitab sucimu? Maryam 83. Ini ya. Kita Ini lihat. Ini kau harus menabikannya. Karena ini Iya. juga diutus. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan? Nabikanlah setan ini. Ini kan karena kamu bilang tadi utusan Sebentar, itu saya nabi. jawab. Yo, Sebentar. kenapa? Nabi Kita kanlah berarti kita kalau setan komunikasi ada di dua utus arah. Tuhanmu, itu Artinya. nabi kau. Gitu kan? Ya toh? Pertanyaan saya ini Betul jawab nggak? dulu. Sudah. Yohanes Jadi ini- jangan ditolak kalau setan itu adalah utusan Tuhanmu. Karena itu adalah nabimu. Itu statement kamu. Kejarlah itu, nggak apa-apa. Kami menabikan Yesus tidak apa-apa. Ceder kon. Iya, nggak apa-apa. Loh kami menabikan Yesus kok. Adakah yang menolak kami menabikan Yesus? Maka apapun kata Yesus, kami lakukan. Walau dalam kenabiannya, memang dia nabi, nggak ada yang menolak kenabian Yesus. Nah, adakah di sini yang menolak Yesus sebagai nabi? Nggak ada. Karena begitu Yesus mengatakan sembahlah Bapa, dia di dalam Bapa, otomatis kesembah. Gimana? Tetapi kamu menabikan setan. Ceder kon. Nah, tahu kan? Setan itu menyesatkan. Kok ikutilah kesesatan itu? Itu kata ilham. Dan ya karena memang kami menghormati Bapa sama seperti menghormati anak. Itu dulu. Kok ikutilah itu setan itu yang diutus itu, Maryam 83. Utusan loh itu. Yang saya mau jelaskan adalah yang diutus itu bukan kemanusiaannya Yesus. Firman itu yang diutus ke dunia baru jadi manusia. Kemanusiaan Yesus itu itulah yang dikatakan nabi. Tetapi kealahan di dalam Yesus itu kami tuhankan. Kita buka Kolose 2 ayat 9. Ini biar jadi perenungan bagi kamu. Kenapa kami menabikan dan menuhankannya? Ini, oke. Kolose 2 ayat 9. Ya, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus ini nabi kami, Yesus ini Allah kami. Emang ada yang menolak? Yang kami nabikan itu kemanusiaannya, yang kami tuhankan itu kealahannya. Tadi juga masih nggak ngerti kamu dengan analogi saya. Raja jadi prajurit, berarti raja ini ya tetap raja, prajurit juga dia. Masa sampai sini aja kok nggak ngerti kon? Nah, ilham. Oh itu. Jadi kalau kamu bertanya siapa namamu, cloning apa ya? Kenapa kalian tuhankan? Ya karena ada kealahan di dalam diri Yesus. Kenapa kami nabikan? Karena dia memang nabi. Tapi bicara tentang pengutusan, ya, Jack Slot, ya, penjudi, ya. Tetapi tentang pengutusan, justru yang diutus itu Allah. Justru kalau kamu bawa narasi utusan, itu merujuk ke Allahannya. Tadi Kolose 2 ayat 9. Oke, kita kasih tahu. Ini kata Rasul Yohanes, bukan ilham. Oke, saya balikkan lagi, nggak apa-apa, it's okay. Ini, makanya kamu, nih, ya, terang itu bercahaya di dalam terang. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes.
Mikir nggak ke sini? Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Yohanes diutus oleh Yesus. Berarti Yesus adalah Allah. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Nih, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Padahal yang mengutus Yohanes siapa, teman-teman? Siapa yang mengutus Yohanes? Yesus. Berarti Yesus sama dengan, kamu nggak ngerti sampai sini? Ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu. Siapa terang? Menurut kamu siapa terang? Terang yang dimaksud oleh Yohanes yang bersaksi tentang terang itu. Menurut kau terang ini siapa kalau nggak Allah? Baca 1 Timotius 6 ayat 16. Allah itu adalah terang. Ini yang diutus, ya. Ia datang sebagai saksi, ya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya sedang menerangi setiap orang, sedang datang ke dunia. Jadi yang diutus Bapa itu terang. Nah, yang diutus Bapa itu terang. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Dia. Ini bicara Yesus, ini terang itu belum jadi manusia ini, ya. Lalu dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerima Dia. Ayat 10-nya, 12-nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Nah, terang itu, firman itu telah menjadi manusia. Jadi yang diutus itu firman yang adalah terang. Cetir kon. Jadi yang diutus, adakah yang menolak Yesus itu diutus? Nggak ada yang nolak. Makanya yang diutus itu apa? Firman, bukan manusia. Baru jadi manusia. Kemanusiaannya inilah yang kami sebut nabi, yang kami sebut raja, yang kami sebut imam. Tetapi bicara ketuhanannya dan kepengutusannya itu ini. Karena yang diutus itu ini firman, bukan manusianya. Diutus dulu baru jadi manusia. Kita ambil contoh, ya, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu manusia. Manusia baru jadi nabi. Ini bukan. Ini utusan dulu baru jadi manusia. Ya. Jadi apakah intinya dari sini? Intinya adalah kamu menuhankan yang gak ada. Ya. Intinya adalah kamu menuhankan yang tidak ada. Kami menuhankan yang ada. Ngerti? Gitu. Bun mau nanya, apakah tafsir Bapak Gereja Alkitab bisa keliru? Enggak. Bapak Gereja yang dimaksud di sini adalah murid-murid Rasul, bukan bapak-bapak di gereja, ya. Silakan. Mau bertanya Halo, apa? selamat malam Kak. Ya, namanya siapa? Nama saya Yustan. Oke, silakan Yustan. Mau bertanya apa, Yustan? Kakak, saya orang Kristen, tapi sering ditanyakan sama teman-teman Muslim saya, gini Kak, kenapa di baptisan kita itu berbeda Kak, gitu. Ada yang percik sama ada yang ditenggelamkan gitu Kak. Kenapa ada perbedaan begitu Kak? Sedangkan Tuhan Yesus di Alkitab itu selam gitu. Kenapa di beberapa contoh di aliran saya Gimit itu kita dipercik Kak? Mohon Kak penjelasannya. Coba, Yesus diapain? Tadi kamu bilang? Di selam. Ya berarti itu yang benar. Jadi kalau kamu pengikut Yesus, ikuti Yesus. Itu namanya Kristen. Gimana? Jadi kalau misalnya yang memercik kau sipulan, berarti kau pengikut sipulan.
bukan pengikut Yesus. Jadi kalau ada yang nanya kenapa begitu, karena mereka itu nggak mengerti Alkitab, katakan begitu. Iya Kak, Seperti itu. terima kasih. Ya, jadi kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus, ikuti yang dikatakan Yesus. Jangan si fulan. Gitu. Terima kasih Kak. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya, Oke, gimana Mustafa? Udah paham? Gitu. Yang dituhankan manusia ya, nggak bisa. Kami menuhankan sekaligus menabikan Yesus. Karena jelas ayatnya dikatakan bahwa di dalam jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Jadi selain kami menuhankannya, kami juga menabikannya. Kenapa? Karena Yesus itu segala-galanya. Kalau kamu bertanya apakah dia Tuhan atau Nabi, keduanya. Kenapa? Bingung kau? Cari aja dulu Tuhanmu yang mana, Nabimu yang mana. Itu. Kak, gimana tanggapan tentang Pak Bom Bom dan Edis? Biarkan orang itu. Bukan urusan kita itu. Ya, Ilham Pulan siapa nih? Nah, itu dia. Gitu. Ya. Jadi gitu. Orang yang tidak tahu wajah nabinya, bagaimana dia nanti mau bertemu dengan nabinya? Orang yang tidak tahu wajah Tuhannya, bagaimana dia mau ketemu Tuhannya? Kan? Kasihan. Ya nggak? Kata Ilham. Inilah yang paling menyedihkan dari manusia yang jadi bebek. Ya kan? Lihat tanda itunya Bun, astaga. Nah itu. Ya kan? Gitu. Masalahnya mereka bukan untuk mengetahui kebenaran, malah mengejek. Kan udah tadi saya bilang Son Goku, ya. Tunawisma sedang mengomentari rumah orang. Pikir aja sendiri. Orang tunawisma, tahu tunawisma yang nggak punya rumah mengomentari rumah orang, masuk nggak? Ah, ini punya apa pun uns gitu ya. Seseorang yaitu yang dia tidak memiliki apa-apa tetapi dia mengomentari sesuatu milik orang. Waras. Ya, jadi kita itu nggak usah menghiraukan si tunawisma itu. Fokuslah kepada rumah kita. Itu. Karena apa? Kita menyapu rumah, mereka nggak bisa nyapu. Apa yang mau disapu? Jalanan. Mereka mau memasukkan sofa ke rumahnya tapi nggak punya rumah. Sedihnya. Itu. Jadi kamu kemana? Adakah kita bersedih untuk itu? Enggak lah. Kita ini kata Tuhan Yesus orang-orang yang berbahagia. Baca Matius 5, ucapan berbahagia. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak pernah disebut. Makanya nama mereka itu enggak ada. Tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Alkitab mengatakan gini, ya, janganlah kamu berbahagia karena roh-roh jahat itu hilang daripadamu, enyah daripadamu. Tetapi berbahagialah ketika namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Nah, itu sebabnya kenapa Yesus ya bawa Injil ini, kayak dikira bawa Injil gitu, gambaran sih yang nggak ada ini, kata Ilham. Mengira Yesus ini dapat Injil karena Yesus gini, megang gini. Padahal itu adalah kitab kehidupan yang nama-nama kita ada di dalamnya. Tapi si fulan karena ketidaktahuannya, karena dia tidak mengerti ikon, dikiranya Sang Kristus Yesus ini bawa Injil, kata Ilham. Nah, itu si fulan ini nggak tahu apa-apa. Tapi ditengoknya gambar Yesus itu memegang kitab kehidupan. Ini kasihan. Ya, bahkan si fulan ini nggak pernah tahu
bahwa Harun itu adalah imam. Kasihan kita melihat si Fulan. Kalian tahu arti Fulan? Ya nggak ada namanya. Fulan itu kan si Anu. Si Fulan itu sama dengan si Anu. Siapa si Anu? Ya si Fulan. Si Anu ya si Fulan. Nggak ada namanya. Itu. Kan? Makanya saya bilang si Fulan ini bahkan tidak tahu bahwa Zakaria itu imam, bukan nabi. Datang si Fulan yang nggak tahu apa-apa ini dibilangnya Zakaria nabi. Aduh, ini kan udah kalah telak gitu loh. Kebotolan yang gak hakiki di depan mata tetapi nggak ngerti, sama seperti kumpulan bebek tadi. Kuek, udah bersatu lah bebek ini. Ditengoknya di depan itu, ya, ditengok di depan itu ada berlian. Tapi karena bebek ini nggak ada tadi otaknya, maka dia nggak bisa menilai berlian yang mahal ini. Akhirnya apa? Pergi dia. Apa yang dicari bebek? Dedak. Manusia dengan bebek. Manusia kalau dihadapkan dengan dedak dan dengan berlian, manusia akan memilih berlian. Tapi bebek akan memilih dedak. Kenapa? Karena bebek nggak punya pikiran. Karena di otaknya cuman apa? Makan dedak. Itu makan dedak masuk kandang, makan dedak masuk kandang. Tinggal nunggu dipanggang. Itulah. Makanya Alkitab juga mengatakan bahwa babi aja dia itu tidak mengenal mutiara. Babi tidak mengenal mutiara. Makanya babi ini menolak mutiara karena dia maunya apa? Dedak. Gitu. Inilah sekumpulan babi dan sekumpulan bebek yang tidak bisa menilai harga mutiara dan berlian. Nah, gitu ya. Dikasih KFC nolak, milih dedak. Ya karena gitu, manusia dikasih akal tapi nggak mau berakal gitu. Kak, yang benar mana? Aku penasaran. Kebenaran penyaliban itu karya siapa? Penyaliban itu tidak pernah disebut karya. Adakah Alkitab mengatakan penyaliban itu sebagai karya? Karena kalau judulnya karya itu berarti sesuatu yang wah, megah gitu ya. Jadi peristiwa penyaliban ya, Alkitab ini loh Miska, Alkitab ini kan menulis ya, Matius 14 ayat 12. Kita baca ya. Ini kok gimana lah kalian ini, masih juga masa kalian bisa didistract sama bebek? Tunggu, Matius 12 ayat 14. Kita baca ya. Bukan. Bentar. Aku cari dulu. Ini di Matius ya. Oke. Matius 12 ayat 14. Ya, dikatakan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol membun-bun dia. Nih, jadi penyaliban itu adalah persekongkolan orang-orang Farisi dengan orang Romawi. Itu Miska. Ditulis secara letterlek ini. Ya, jadi jangan ditanya lagi, Kak, itu karya siapa? Karya siapa? Karya Agung Podomoro. Nah, jadi siapakah yang menyalibkan Yesus?
orang-orang Farisi dengan orang Romawi, kata Ilham. Nah, udah. Masa kayak gini aja kau harus nanya dan harus kebingungan? Udahlah, mualaflah kalian, jadilah bebek. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat, gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan orang jahat itu berjasa, maka pujilah orang yang menabrak si Avan ojol itu, driver ojol itu. Kalau kalian mau mengatakan mereka berjasa, ini kan narasi bebek ya. Narasi bebek itu kan gitu kan, narasi si fulan gitu. Narasi bebek ini mengatakan seperti itu, oh berjasa. Ya udah, berarti kamu harus berterima kasih kepada Belanda karena Belanda itu berjasa. Ucapkan terima kasih kepada Jepang. Ucapkan terima kasih kepada Belanda. Itu dong, ya kan? Karena Indonesia ini ada karena Belanda. Kalau nggak ada Belanda, kau nggak ada Indonesia, gitu toh? Iya kan? Berterima kasihlah kepada Belanda, Amerika, dan Jepang. Karena kalau bukan karena mereka, Indonesia nggak pernah merdeka, kata Ilham. Kalau kamu tanya, kok bisa? Ya itulah yang mengatakan iblis berjasa. Kok bisa? Itu. Seperti itu kan? Berarti katakan berjasa bagi yang meracuni si fulan. Bilang makasih dong sama si fulan. Soalnya si fulan jadinya meninggal. Iya kan? Si fulan itu berjasa. Si fulan, bukan si orang yang meracuni, ya. Siapa itu? Wanita Haibar itu. Oh, jadi kalau misalnya kau meninggal, ya kan, bilang yang berjasa itu yang membunuh kau. Jadi kalau kau kecelakaan, jangan kau perkarakan yang menabrak kau. Mereka itu berjasa. Nah, gitu ya. Seperti itu. Udah. Gitu kan ceritanya. Masih nggak paham lagi kak? Bun, setelah kita metong nanti langsung OTW sorga atau tunggu Yesus dulu, kata Ricky. Pakai ayat ya. Kita jawab langsung pakai kesaksian orang yang sudah pernah mati dan bangkit. Jadi nggak ada nanti kita ini ya, akrobat-akrobatan ya. Jadi setelah mati kita nanti kemana bun? Nih, ini kita dengarkan Lazarus yang sudah pernah mati dan bangkit. Jangan mendengarkan si fulan yang udah mati nggak bangkit-bangkit. Kamu nggak boleh ngikutin si fulan. Si fulan yang nggak bangkit-bangkit, karena kata si fulan yang nggak bangkit ini nggak betul. Paham? Ngerti? Nah, sek ya. Ini besok-besok kau jangan dengarkan kata si fulan, nggak jelas dia. Nih, kita langsung pakai dalil. Ya. Untuk orang-orang yang sering dirungkum ini mah udah hatam mereka. Kasihlah bang minumnya, kau pun minimal kau kasihlah aku jus kencing unta gitu kan, jus liur ya dikatakan. Kemudian matilah orang miskin. Itu orang miskin yang dimaksud sini Lazarus, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, ini Lazarus yang mengikuti Yesus. Yang nggak ngikut Yesus, kau dengar ini. Orang kaya juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut dan memandang ke atas. Dari jauh dilihatnya
Abraham. Nah, jadi si Fulan sekarang ini lagi nengok Bapak Abraham. Kenapa? Karena si Fulan sedang menderita sengsara. Nih, ya. Ini dia menderita. Lalu ia berseru. Berarti almarhum si Fulan ini lagi berseru ini. Almarhum si Fulan ini, ia berseru katanya. Karena ini nggak ada namanya, makanya si Fulan, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyegarkan lidahku. Astaga, almarhum Fulan ternyata kehausan. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Fulan lagi nyala api, dapat nyala api. Saya percaya ini, karena ini kesaksian Lazarus. Jadi kalau yang dibilang dia lagi bohong. Karena Fulan nggak pernah bangkit dari kubur. Tetapi dia begini nih, dia lagi kesakitan dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, anak, masih bagus ini. Abraham, Bapak Abraham ini masih manggil si Fulan anak nih, kasihan ya. Ingatlah, berarti ingat bahwa engkau telah menerima segala yang baik dalam hidupmu. Artinya apa? Si Fulan ini udah hohe, ya kan? Sedangkan Lazarus ya dapat yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan. Engkau sangat menderita. Ini. Jadi kalau ada ini ya, ini relate ya dengan orang sekarang ini ya. Kalau Lazarus lagi bahagia, orang yang melihat orang lain bahagia ini sangat menderita. Ya, dia kan lagi bahagia dapat penghiburan, sementara dia menderita. Selain daripada itu, nah ini yang perlu dicamkan. Jadi nggak ada itu istilahnya kau dicelup-celup ya, di saus merah di api baru keluar, nggak bisa.